2, 3. Selamat pagi Bu. Pagi. Silakan duduk ya Bu. Ya, terima kasih. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Rida Nidan yang berjaga dan tugas di PMB pada pagi hari ini. Nama Ibu siapa ya? Saya Chandrika, Bu. Baik, umur Ibu. Umur saya 39 tahun. Apakah Ibu sudah memiliki anak? Sudah, Bu. Anak saya sekarang sudah 3. Untuk yang pertama usianya berapa Bu? Yang pertama usianya sudah 20 tahun. Untuk jenis kelaminnya? Laki-laki. Yang kedua? Yang kedua sudah 15 tahun, Bu. Jenis kelaminnya? Perempuan. Yang terakhir? Yang terakhir berusia 6 tahun, Bu. Untuk jenis kelaminnya? Perempuan juga. Baik, itu akan saya jelaskan ya, untuk menghentikan reproduksi atau tidak mempunyai anak lagi itu Ibu bisa melakukan KB berupa tubektomi. Nah, saya jelaskan ya Bu mengenai KB tubektomi itu apa. KB tubektomi itu metode kontrasepsi untuk perempuan yang sudah tidak ingin mempunyai anak lagi. Untuk efek samping, resiko atau komplikasinya itu cenderung rendah ya Bu, karena ini juga dilakukan untuk jangka panjang. Nah, lalu untuk persepsi yang mungkin salah mengenai tubektomi itu seperti ini. Tubektomi itu tidak menyebabkan pembuluh menjadi lemah, tidak menimbulkan nyeri pinggang, uterus maupun abdomen yang berkepanjangan. Dia juga bukan prosedur pengangkatan uterus atau rahim. Dia juga tidak menyebabkan gangguan keseimbangan hormon. Dia juga tidak merubah pola haid. Dia tidak menambah nafsu makan ataupun merubah berat badan ya Bu. Dan dia juga tidak menurunkan libido atau mengurangi risiko kehamilan ektopik. Nah, untuk Ibu sendiri sudah sesuai karena Ibu tidak ingin menambah anak lagi. Ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan prosedur penyerahan ini, yaitu sebelum Ibu memutuskan tubektomi ini, Ibu kan sudah tahu mengenai KB-KB yang lain seperti yang 3 tahun yaitu implan maupun KB yang suntik 3 bulan maupun 1 bulan ya Bu. Ya. Lalu untuk jenis tubektomi sendiri itu ada 2 ya Bu. Itu ada laparotomi dan laparoskopi. Untuk mekanisme kerja dari KB tubektomi sendiri ini, dia akan mengoperasi tuba fallopi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma dari suami ibu itu tidak bisa bertemu dengan sel ovum dari ibu. Nah, untuk manfaat kontrasepsi tubektomi sendiri ini itu sangat efektif ya Bu, bisa sampai permanen. Jadi Ibu setelah melakukan operasi ini, Ibu tidak bisa mempunyai anak lagi secara permanen. Lalu untuk non-kontrasepsi manfaatnya itu bisa mengurangi resiko kanker ovarium. Dan untuk keterbatasannya mengenai kerugian atau kekurangan dari tubektomi itu, Ibu harus mempertimbangkan karena ini bersifat permanen. Jadi Ibu harus benar-benar mempertimbangkan secara serius dengan keluarga. Lalu setelah itu diharapkan setelah melakukan prosedur ini Ibu tidak menyesal di kemudian hari. Karena jika Ibu menyesal dan ingin melakukan operasi lagi agar Ibu kembali subur, itu harapan kehamilannya juga kecil ya Bu. Lalu yang Ibu sudah memenuhi kriteria agar bisa dilakukan tubektomi ini, yaitu umur Ibu tadi sudah 39 tahun ya Bu. Ibu sudah pernah melahirkan anak juga, anaknya juga sehat, umurnya baik. Ibu juga sudah bahagia dengan keluarganya Ibu. Ibu juga tidak mengalami kebutuhan ya Bu. Baik, saya bertanya ya Bu, sebelum melakukan prosedurnya, apakah dari keluarga ini sudah bersedia atau menyetujui Ibu melakukan ini? Sudah, Bu. Apakah Ibu dan keluarga sudah bahagia dengan 3 anak tersebut? Sudah. Untuk semua keluarga apakah sehat seperti tidak memiliki penyakit jantung, pendarahan atau penyakit radang panggul maupun obesitas dan diabetes? Saya, suami dan keluarga nggak ada yang mengalami penyakit seperti itu. Baik, saya konfirmasi kembali ya Bu, untuk tubektomi itu akan menghentikan proses reproduksi di mana Ibu setelah melakukan prosedur ini, Ibu sudah tidak bisa memiliki anak kembali. Nah, tubektomi ini sendiri juga prosedur operatif dengan berbagai risiko yang mungkin terjadi, namun resikonya itu sangat kecil. Lalu setelah mengetahui berbagai jenis KB tersebut yang sudah saya jelaskan, selain tubektomi atau kontrasepsi
saya akan memberikan info konser, mohon ditandatangani ya Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, apakah Ibu sudah merasa jauh lebih baik? Alhamdulillah sudah, Bu. Iya, jika Ibu sudah merasa lebih baik, pasca tindakan operasi, saya izin memberi konseling ya Bu, apa yang harus Ibu lakukan setelah tindakan. Untuk yang pertama, Ibu harus menjaga luka operasi tadi itu agar tetap kering ya Bu. Yang kedua, Ibu harus menghindari hubungan intim hingga merasa cukup nyaman ya Bu. Setelah mulai kembali melakukan hubungan intim, hentikan bila ada perasaan kurang nyaman. Lalu yang ketiga, Ibu harus menghindari untuk mengangkat benda-benda berat atau bekerja keras selama 1 minggu. Kalau sakit, Ibu bisa meminum 1-2 tablet analgesik seperti untuk penghilang rasa sakit setiap 4-6 jam. Lalu Ibu harus jadwalkan ulang untuk pemeriksaan ulang ya Bu, antara 7 dan 14 hari setelah dilakukan operasi ini. Ibu juga bisa kembali sewaktu-waktu jika Ibu memerlukan tindakan khusus seperti Ibu mengalami pendarahan atau yang lainnya. Apakah dari Ibu sendiri sudah paham mengenai beberapa hal yang saya jelaskan tadi? Oke, Bu, sudah. Baik Bu, jika sudah Ibu bisa beristirahat ya. Ibu bisa kembali 4-6 jam lagi. Semoga cepat sembuh ya Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Mari Bapak, selamat pagi, selamat duduk Pak. Terima kasih Bu. Oke Bapak, perkenalkan saya Chandrika, bidan yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Oke Bapak, tujuannya datang ke sini mau apa ya Pak? Saya BKB Bu. BKB. Oke. Sebelumnya apakah Bapak sudah tahu apa itu KB dan macam-macamnya seperti apa? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Bapak, kalau boleh tahu alasan ingin BKB apa Pak? Saya ingin menghentikan sumber saya. Saya sudah tidak ingin memiliki anak lagi Bu. Berarti Bapak ini ingin menggunakan kontrasepsi permanen mantap ya Pak? Iya Bu. Oke. Bapak sebelumnya sudah tahu kontrasepsi mantap itu seperti apa? Sudah Bu. Nanti setelah kita lakukan operasi sudah tidak bisa memiliki anak kembali. Betul Pak. Oke. Bapak dan Ibu dan istri apakah sebelumnya sudah mendiskusikan untuk menggunakan kontrasepsi ini? Sudah Bu, untuk istri saya sendiri sudah melakukan KB kemarin ini. Oh, sebelumnya sudah berarti. Ya, iya. Oke, Bapak kalau gitu dari yang Bapak sampaikan tadi, saya akan menjaga kerahasiaan Bapak ya. Oke, baik sebelumnya saya mau mendata dulu ya biodata dari Bapak. Oke, Bapak namanya siapa? Saya Ucil Bu. Bapak, ini saya jelaskan dulu ya nanti proses pembedahan itu seperti apa ya Pak. Nanti itu akan dilakukan pemotongan dan pengikatan saluran sperma yang dapat menyebabkan cairan mani yang keluar itu tidak dapat lagi mengandung sel sperma ya Pak. Dan prosedur ini itu dapat dikembalikan melalui proses rekanalisasi. Namun kemungkinannya untuk kembali subur itu seperti semula itu rendah, gitu ya Pak. Iya Bu. Apakah dapat dipahami Pak? Bisa. Oke. Bapak, ini pembedahannya sudah selesai dilakukan dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar ya, Pak. Iya Bu. Oke. Bapak, diharapkan Bapak itu dapat menjaga daerah kemaluannya ya, Pak, agar daerah luka operasinya itu tetap kering. Iya Bu. Nah, selanjutnya nanti setelah pemasangan ini bila Bapak merasakan rasa nyeri, perdarahan luka operasi, demam, Bapak segera datang kembali ya untuk kami tanggulangi. Iya Bu. Oke Bapak, setelah dilakukan pemasangan vasektomi ini, Bapak dapat melakukan hubungan seksual kapan saja ya Pak? Iya Bu. Iya Pak, saya juga ingin memberitahu bahwa vasektomi ini akan baru efektif bila terjadi pengeluaran sperma minimal 10 kali ejakulasi ya Pak. Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, ya sudah Pak, kalau begitu terima kasih ya Pak, saya mau kembali ke ruangan. Iya Bu.